Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini, Jumat 20 Agustus 2021 dengan Vivi di Surabaya. bersama saya Aleta dari Salatiga. Bersama saya Freda dari Salatiga. Selamat berjumpa kembali sahabat, bersama saya Romo Gracius SVD di Yogyakarta. Semoga saya menjumpai para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat dalam menjalani kehidupan di tengah kesulitan pandemi ini. Sahabat, pernahkah sahabat merasa punya musuh atau orang yang tidak senang dengan Anda? Maka musuh-musuh sering bertindak menjatuhkan, menghakimi, menyingkirkan kita. Pokoknya semua yang kita lakukan tidak ada yang baik dan benar di mata mereka. Sahabat, kita akan merenungkan Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dan ini merupakan usaha terakhir dari musuh-musuh Yesus untuk menjatuhkan dia melalui jebakan teologis. Nah, ini sangat sulit. Bukan kebetulan jika pada usaha terakhir ini mereka mencoba memberikan upaya yang terbaik dengan energi yang ada. Mereka mengumpulkan orang-orang yang terbaik itu dan mengutus ahli Taurat yang dalam bahasa Yunani disebut dengan nomikos. Mungkin nomikos ini adalah orang yang terbaik di antara mereka, para ahli Taurat, untuk mampu melawan Yesus dan mampu menjatuhkan Yesus. Pertanyaan yang diajukan si ahli Taurat ini memang sangat-sangat sulit dan dilematis. Sulit karena di dalam kitab suci terdapat ratusan perintah. Dan menurut tradisi Yahudi, ada 613 perintah di seluruh Alkitab. Jumlah ini didasarkan pada huruf Ibrani yang muncul di 10 perintah Allah itu sendiri. Nah, dari perintah-perintah ini terbagi dari 248 perintah positif yang harus dilakukan dan 365 perintah negatif, yaitu perintah yang harus dihindari. Jadi kita bisa lihat bahwa ini menjadi sulit dan dilematis karena banyaknya perintah. Selain rumit, pertanyaan itu juga dilematis. Orang-orang Yahudi sudah sering memperdebatkan isu ini. Sebagian meyakini bahwa semua perintah adalah setara, tidak ada besar dan kecil. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa ada fokus yang berbeda dari orang Farisi, orang Yahudi, dan Yesus. Orang Farisi itu masih menekankan pada fokus mana yang paling besar. Tapi bagi Yesus, mana yang paling penting. Jadi di sini kita lihat bahwa ada esensi dari semua perintah yang ada itu apa. Nah, itulah yang difokuskan oleh Yesus. Nah, perintah ini membuat jawaban Yesus terdengar begitu bijaksana. Karena apa? Setiap orang Yahudi pastilah sudah tahu dua perintah yang dikutip oleh Yesus dan jawabannya. Karena apa? Karena di dalam tradisi Yahudi mereka sudah mengucapkan dan mendoakan setiap hari untuk mencintai Allah dan mencintai juga sesama. Nah, kemudian inilah perintah yang menjadi kekuatan yang sangat mendasar di mana mereka sudah tahu. Jadi di mata Yesus keduanya juga bukan kelihatan yang baru. Tetapi disinilah pada saat yang satu kita melihat kalau diceraikan dengan yang lain, maka akan kehilangan makna yang sebenarnya. Jangan percaya berita desas-desus, sebab sering tak sesuai kenyataan. Ahli Taurat tak henti menyerang Yesus, kembali menjebak dengan pertanyaan. Sahabat, ada dua hal yang dapat kita perdalam. Yang pertama, mengasihi itu merupakan sebuah perintah. Kata kerja kasihilah itu berbentuk kalimat imperatif, sahabat. Karena kata-katanya adalah agapeseis. Ini berupa tindakan, sesuatu yang aktif dan bukan pasif. Poin yang sederhana ini perlu digarisbawahi karena
Budaya populer seringkali memandang kasih itu hanya sebatas perasaan. Padahal banyak orang mengasihi hanya karena aspek emosional belaka, sehingga mengabaikan sebuah keutuhan kasih. Apabila mengasihi berbentuk imperatif, maka di sana ada energi yang sangat kuat. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Jadi kasih bukan tentang apa yang kita rasakan saja, tapi apa yang kita pikirkan dan kita lakukan, sahabat. Bagian lain dari Alkitab mengajarkan kebenaran yang sama, bahwa ketaatan merupakan salah satu wujud kasih. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menaati Allah berarti tidak mengasihi Dia. Dalam hal ini 1 Yohanes bab 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menurut firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi antusiasme belaka tidak cukup. Perasaan yang berkobar-kobar pun tidak akan berguna apabila tidak disertai dengan tindakan yang nyata. Sahabat, yang kedua, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Semua perintah dalam kitab suci bergantung pada perintah untuk mengasihi. Jadi, mengasihi itu bukan sekedar sebuah perintah, bukan pula sebatas perintah yang terbesar. Ini adalah pondasi dari segala perintah. Sahabat, mari kita ambil contoh dari 10 perintah Allah. Perintah 1 sampai 3 mengatur relasi vertikal antara Allah dan manusia. Mengapa kita harus menyembah Allah? Mengapa harus menghormati kekudusan namanya, beribadah kepadanya? Jawabannya adalah karena kita mengasihi Dia. Begitu juga dengan perintah keempat sampai 10 yang mengatur relasi horizontal dengan sesama manusia. Mengapa kita perlu mengupayakan yang baik bagi orang lain dan menghindari yang buruk bagi mereka? Jawabannya adalah karena kita mengasihi mereka. Tanpa kasih, ketaatan menjadi legalisme yang kering. Tidak ada unsur personal dan emosional yang menggairahkan di dalamnya. Perintah-perintah Allah akan menjadi deretan peraturan kaku yang memberatkan. Tingkatkan imun lewat jamu. Bisa dari rempah-rempah yang diramu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan akal budimu. Sahabat-sahabat sekalian, kata tergantung di ayat 40 bahkan menyiratkan ide yang lebih mendalam lagi. Ketaatan harus digantungkan pada kasih. Artinya, segala bentuk ketaatan terhadap perintah Allah tidak akan berguna apabila tidak dilekatkan pada kasih. Jatuh bangunnya sebuah ketaatan ditentukan oleh motivasi di baliknya. Sahabat, jika ketaatan itu tidak dilandaskan pada kasih, hal itu tidak pantas disebut sebagai ketaatan. Tanpa kasih, ketaatan hanya akan menjadi ajang pamer diri sendiri. Tanpa kasih, ketaatan itu hanya identik dengan kemunafikan. Di luar terlihat beribadah kepada Allah, tetapi jauh di dalam hati mereka tidak ada kasih kepada Allah. Pendeknya, tanpa kasih, ketaatan itu hanyalah sebuah sarana untuk memanipulasi Allah dan orang lain. Sahabat, sebaliknya, kalau kasih yang melandasi ketaatan, kita akan rela melangkah lebih jauh daripada tuntutan minimum. Kita tidak hanya menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa dampak buruk bagi orang lain, tapi juga ingin menghadirkan hal yang baik kepada mereka. Intinya, kasih itu menampakkan kita untuk melangkah lebih jauh dari apa yang diharapkan oleh orang lain. Sahabat, poin ini nampaknya sudah dilupakan oleh banyak orang Kristiani. Mereka menaati Allah hanya untuk menghindari hukuman. Yang lain lagi hanya untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Sebagian lagi hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi kita bisa lihat bagaimana dengan demikian mereka telah menggeser posisi kasih
dari pondasi motivasi bagi suatu tindakan menjadi sarana alat untuk mencapai suatu tujuan. Ini sangat jelas ironis. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dimanfaatkan oleh seseorang atas nama cinta. Nah, kita bisa memikirkan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah dan orang lain? Semua mulai dari pengalaman iman dengan kasih Allah. Sebelum 10 perintah diberikan, Tuhan telah lebih dahulu mengingatkan bangsa Israel tentang kebaikannya, yaitu melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, kita bisa mengetahui yang dimaksud untuk ini mengajarkan ketaatan mereka seharusnya merupakan respons, tanggapan terhadap kasih Allah dan wujud kasih mereka kepadanya. Tanpa Allah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk mengasihi kita, tidak mungkin kita mampu mengasihi Dia. Dirgahayu Republik Indonesia, di bumi inilah aku berdiri. Kasihilah sesama manusia seperti kau kasih diri sendiri. Sahabat, ajaran yang sama muncul di Perjanjian Baru. Kasih Allah sedemikian besar kepada kita merupakan dorongan yang besar dan satu-satunya untuk mengasihi Dia dan orang lain. 1 Yohanes bab 4 ayat 10-11 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuhan Yesus juga memberikan sebuah perintah baru yang sangat indah dan bersumber dari pengalaman kita terhadap kasih-Nya. Kata-kata yang muncul dari Yohanes bab 13 ayat 34 itu sangat indah, sahabat. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di akhir renungan ini, kembali saya memberikan satu pantun yang memotivasi kita. Pergi bertani bersama-sama, menanam padi di sebuah rumah. Dalam beriman ada perintah yang utama, mencintai Allah dan juga sesama. Baik para sahabat, selamat bekerja melanjutkan tugas dan panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang mengalami kasih Allah dan berbagi kasih Allah dengan sesama. Tuhan memberkati dan mari kita mulai bekerja kembali. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi Selamat mengekspresikan kasih kepada Tuhan. melalui mengasihi hal-hal yang kelihatan. Salam Seroja. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.